Selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Pastinya ya kak adik-adik ya. Karena selama 1 minggu Tuhan senantiasa memberkati kita, memberi kita kesehatan. Kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Philadelphia. Seperti biasa, Kak Yosi tidak sendiri. Kak Yosi ditemani Kak Nova, Kak Ike, Kak Butet, dan Kak Luki. Kiranya adik-adik dengan tenang, hikmat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Hai, pagi adik-adik. Sudah siap? Kita saatnya mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan dan waktunya kita mengerti apa yang dikandung dari firman Tuhan itu. Kita berdoa ya sebelum kita memulai mendengarkan Alkitab. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas minggu pagi yang cerah ini. Meskipun lewat online kami masih bisa bertemu dengan adik-adik di rumah. Tuhan tolong kami semuanya Tuhan. Kiranya kau berikan roh konsentrasi kepada kami. Dan untuk hamba-Mu ini Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan hamba Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini bisa menceritakan apa dari isi Alkitab-Mu ini Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan Yesus, amin. Pagi adik-adik. Untuk bacaan Alkitab pada Minggu tanggal 19 Juli 2020 diambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Siapkan Alkitab kalian. Bacaan Alkitabnya yaitu 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Minggu 19 Juli 2020 dengan bacaan Alkitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 dengan judul pelajaran berani menghadapi penderitaan. Kakak punya 3 kata. Apa itu? 3 kata apa ya kak? 3 kata yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Hari ini melalui surat 1 Petrus kita diingatkan bahwa semua orang percaya harus selalu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Adik-adik ada yang tahu tidak? Kenapa kita sebagai orang percaya harus selalu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih? Tahu nggak? Ayo, kakak kasih tahu ya. Kita sebagai orang percaya itu harus hidup dalam iman dan pengharapan dan kasih karena apa? Karena hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih akan memberikan kekuatan dan keberanian bagi semua orang percaya dalam menghadapi penderitaan. Itu dia, menghadapi penderitaan ya kak. Iya, kita sebagai orang yang masih hidup dalam dunia, kita akan melewati berbagai macam penderitaan. Kok bisa gitu sih kak? Kok Tuhan Yesus kasih kita penderitaan? Memang Tuhan kasih kita penderitaan, tapi Tuhan janji di balik penderitaan yang kita alami ini Tuhan akan memberikan suatu kebahagiaan. Yakinkan itu karena janji Tuhan apa adik-adik? Janji Tuhan ya dan amin. Adik-adik yang terkasih, surat 1 Petrus ini adalah sebuah surat untuk jemaat mula-mula yang banyak mengalami penderitaan.
bahwa hidup orang percaya merupakan hidup yang meneladankan Yesus Kristus. Dan karena hidup yang meneladankan Yesus Kristus itu, maka dari itu mereka tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Duh gitu ya Kak ya, susah ya ngikut jadi pengikut Kristus. Menderita banget, sakit banget. Sakitnya tuh di sini, benar gak sih? Pasti benar. Kak Ike pun juga mengalami, kakak-kakak lainnya pun juga mengalami. Tapi kami yakin dan percaya semuanya akan indah pada waktunya. Waktu siapa? Waktu Tuhan Yesus. Gitu. Tetapi sebagai orang yang percaya, yang meneladankan Yesus dalam hidupnya, kita harus menjalani dengan penuh kesungguhan. Apa sih hidup yang berpengharapan itu? Hidup yang berpengharapan itu adalah hidup yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala situasi. Entah itu saat menderita ataupun saat senang. Karena dengan hidup yang berpengharapan, adik-adik akan menerima kekuatan, iman dan kemampuan untuk tetap meneruskan kasih Kristus kepada semua orang dalam kondisi apapun. Dengan adik-adik memiliki pengharapan iman kepada Tuhan Yesus, adik-adik akan kuat menghadapi penderitaan. Itu juga yang kakak-kakak layan tanamkan dalam diri kami semuanya. Kami pun juga berharap adik-adik di rumah dengan bantuan orang tua dan dengan rajin sekolah minggu, adik-adik juga punya pemikiran dan pengharapan seperti itu. Perlu diingat bahwa hidup beriman adalah mendasarkan diri kita kepada karya penebusan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Pengharapan yang adik-adik miliki akan senantiasa memampukan adik-adik dan memampukan setiap orang percaya untuk melihat ke depan, untuk melihat pada janji akan kehidupan kekal. Karena siapa? Karena Allah. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman dan pengharapan inilah kunci utama bagi setiap orang percaya untuk mampu hidup dan untuk mampu mendatangkan kebaikan bagi semua manusia. Adik-adik mau kan untuk hidup tegar di dalam menghadapi penderitaan? Mau? Pasti mau. Ada tertulis di kitab 1 Petrus 2 ayat 21. Kayak minta adik-adik buka Alkitabnya, kita akan sama-sama baca ya. Kak Ike baca di sini, adik-adik baca di rumah. Sekali lagi Kak Ike ulangi, 1 Petrus 2 ayat 21. Kita baca bersama-sama ya. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tetaplah hidup dalam iman dan pengharapan kepada Yesus dengan cara membangun hubungan baik dengan Allah. Maka adik-adik akan menerima kekuatan dan keberanian dalam menghadapi penderitaan. Dan ingatlah, ingat ya, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara apapun itu. Karena akan memberikan kekuatan kepada iman, kekuatan iman kepada adik-adik dan juga semua orang percaya. Jangan pernah melepas salib Kristus. Amin. Sebelum kakak tutup dengan doa syafaat, ada satu pujian, yaitu untuk menguatkan adik-adik di rumah dan untuk menguatkan semua orang percaya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah
saatnya kita doa syafaat. Mari kita bersama-sama lipat tangan, kita tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas waktumu yang indah ini Tuhan. Terima kasih kami bisa berkumpul meskipun melalui online. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, mengikutmu penuh dengan penderitaan. Tapi kami tahu Tuhan, bersamamu dan Kau selalu beserta kami Tuhan, kami akan melaluinya dengan penuh senyuman, dengan penuh sukacita. Kau lindungi adik-adik kami yang di rumah Tuhan, berikan mereka selalu roh sukacita, berikan mereka selalu dengar-dengaran dengan orang tua Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, mereka sudah mulai sekolah Tuhan, tolong Tuhan, jangan tinggalkan mereka Tuhan, berikanlah mereka selalu semangat dalam menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Dan juga Tuhan, Kau kiranya Kau melindungi Ibu Pendeta Megi selaku KMJ di GBIB Philadelphia Semarang, juga Kau melindungi para presbiter, juga para pegawai gereja yang ada di tempat ini Tuhan. Kami kakak-kakak layan Tuhan hanya mampu memohon kepadamu Tuhan, sehingga kami semua dapat berkumpul kembali dengan adik-adik layan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bila sudah waktumu Tuhan, Engkau akan mengempaskan virus corona dari muka bumi ini. Kami sangat tahu Tuhan, kami yakin dan percaya, bila kami mengharapkan Engkau Tuhan, semuanya bisa terjadi Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan akan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, selesai sudah ibadah online kita di minggu pagi ini ya. Nah adik-adik senang semua kan ya? Oke, kayaknya kita ketemu lagi di minggu depan.